Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Sa'dia, SKM Biomed. Saya adalah dosen program studi Teknologi Laboratorium Medis, program Sarjana Terapan jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen Unjuk Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saat ini, saya mengampu mata kuliah Imunoserologi 2. Mata kuliah ini sesuai dengan bidang keilmuan yang saya miliki, yaitu imunologi. Teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Imunoserologi 2 merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Imunoserologi 1. Mata kuliah ini dilaksanakan di semester ganjil, yaitu semester 5, dengan jumlah SKS adalah 2 SKS praktikum, dengan uraian waktu praktikum adalah 90 jam selama 16 minggu. Capaian pembelajaran lulusan atau learning outcome mata kuliah Imunoserologi 2 terdiri dari 3 CPL. CPL-nya adalah 1. Lulusan mampu mengevaluasi pemeriksaan laboratorium medik sesuai dengan standar dan etika profesi dalam penegakan diagnosa dan mengevaluasi perjalanan penyakit termasuk diabetes mellitus. 2. Lulusan mampu mengelola tindakan kesehatan dan keselamatan kerja dalam bidang pelayanan laboratorium medik sesuai dengan standar. Yang ketiga, lulusan mampu memvalidasi hasil pemeriksaan laboratorium medik sesuai dengan standar profesi. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan menginterpretasi dan memvalidasi hasil pemeriksaan yang tertuang dalam materi pembelajaran, yaitu yang pertama, teknik deteksi antigen antibodi dengan prinsip ECLIA. Yang kedua, teknik deteksi antigen antibodi dengan prinsip ELISA. Yang ketiga, teknik deteksi antigen antibodi dengan prinsip ELVA. Yang keempat, pemeriksaan CD4 dengan teknik flow cytometer. Yang kelima, pemeriksaan viral load. Yang keenam, pemeriksaan tumor marker. Yang ketujuh, pemeriksaan autoimun. Yang kedelapan, pemeriksaan IGRA. Mata kuliah Imunoserologi 2 membahas tentang pemeriksaan immunoassay dengan teknik ECLIA, ELISA, ELVA, pemeriksaan CD4, viral load, tumor marker, autoimun, dan IGRA, sehingga mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan imunologi dan memvalidasi hasil pemeriksaan. Kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa mengambil mata kuliah Imunoserologi 2 ini adalah: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pemeriksaan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen reagen dan instrumen. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan dengan metode yang dilakukan. Keempat, mahasiswa mampu menginterpretasi hasil pemeriksaan. Yang kelima, mahasiswa mampu memvalidasi hasil pemeriksaan. Strategi delivery dalam proses penyampaian materi ke mahasiswa adalah dengan menggunakan rujukan atau buku referensi wajib dan penunjang, diantaranya sebagai berikut. Referensi wajib antara lain buku Imunologi dan Serologi Klinis Modern dari Paulson dan Nardi, modul praktikum Imunoserologi lanjut dari Siti Sa'dia dan kawan-kawan, Imunologi dasar dari Brata Wijaya, buku Basic Immunology Function and Disorder of the Immune System dari Abbas dan Witzman, buku Imunologi Diagnosa dan Prosedur Laboratorium dari Krisno. Referensi pendukung adalah buku Tinjauan Klinis Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Sacher and McPherson dan buku ELISA dari Ihsan dan Hidayat. Selain itu, dalam mata kuliah ini saya menerapkan hasil penelitian saya yang sudah tertuang dalam artikel penelitian sebagai rujukan penunjang bagi mahasiswa. Di antaranya adalah 1. Studi tentang hubungan antara defisiensi vitamin D dan rasio leukosit pada pasien tuberkulosis yang resisten terhadap berbagai obat. Yang kedua, investigasi aktivitas vitamin D, interleukin 17A, dan fosfatase alkali sebagai penanda biologis pada asma. Yang ketiga, potensi vitamin D3 pada minyak ikan lambak pipih untuk penurunan sitokin pro-inflamasi.
Sistem pembelajaran. Mata kuliah Imunoserologi 2 ini adalah mata kuliah praktikum di mana praktikum dilakukan di laboratorium imunologi. Pada video pembelajaran ini saya menyampaikan pertemuan ketiga, yaitu teknik deteksi antigen antibodi dengan prinsip ELFA. Sebelum menyampaikan pembelajaran, terlebih dahulu dilakukan review tentang pembelajaran yang sudah diperoleh pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai teknik deteksi antigen antibodi dengan prinsip ELISA. Adapun metode pembelajaran mata kuliah Imunoserologi 2 ini antara lain adalah demonstrasi, guided practice, simulation based learning. Pada pertemuan ini diawali dengan kuliah interaktif menggunakan media PowerPoint, juga dilakukan melalui tanya jawab dan small group discussion. Metode ini sebagai bentuk respon interaktif mahasiswa terhadap pemeriksaan vitamin D menggunakan metode ELFA. Strategi berikutnya dilakukan praktikum yang diawali dengan demonstrasi, kemudian mahasiswa mengeksplor kadar vitamin D pada sampel yang sudah dipersiapkan. Pada proses praktikum, mahasiswa akan dievaluasi kemampuan dalam melakukan pemeriksaan vitamin D menggunakan metode ELFA. Di akhir pertemuan diberikan evaluasi guna mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran dan dilakukan refleksi diri. Untuk penutupan disampaikan penugasan untuk pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, untuk memantau perkembangan kemampuan mahasiswa dilakukan melalui portofolio praktikum mahasiswa dan melalui WhatsApp grup kelas untuk diskusi kelas terkait kendala-kendala selama proses praktikum dan perkuliahan. Sistem penilaian mata kuliah atau pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran Imunoserologi 2 adalah sebagai berikut. Untuk tugas diberikan bobot 30%, kemudian untuk formatif diberikan 50%, kemudian untuk UAS diberikan bobot 20%. Untuk penilaian ujian akhir semester, aspek yang dinilai adalah kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan pemeriksaan dan memvalidasi hasil pemeriksaan menggunakan metode Objective Structure Practical Examination atau OSPE. Berikut ini saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah Imunoserologi 2. Video ini merupakan pertemuan pembelajaran ketiga mengenai pemeriksaan vitamin D dengan metode ELFA yang menggambarkan tentang pemeriksaan vitamin D dengan metode ELFA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua hari ini? Berarti semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Siap. Kamu materi hari ini tentang apa? Tentang pemeriksaan ELFA. Pemeriksaan vitamin D dengan metode ELFA. Ini ada 20 ya. Jadi sebelum kita memulai materi hari ini metode deteksi antigen dengan ELFA, ada yang masih mengingat minggu kemarin kita materinya apa? ELFA. Kemarin kita melakukan pemeriksaan dengan menggunakan metode ELFA. Kenapa kita melakukan pemeriksaan dengan ELFA? Kemudian ada juga HPV. Maka semua kita dengan HPV yang pertama, kemudian juga dengan seluruh mahasiswa. Kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan ELFA, nanti kita melakukan pemeriksaan dengan ELFA. Kira-kira dari dua metode ini apa yang membedakan pada metode ini? Ada yang bisa menjawab Ibu? Oke, sebutkan namanya siapa? Baik, sebenarnya perkenalkan itu saya Pak lagi izin menjelaskan pertanyaan dari Ibu tadi mengenai perbedaan ELISA dan ELFA. Ini Pak Ibu sendiri kan adalah pemeriksaan yang kita pelajari sebelumnya ya Ibu ya. Kalau menurut pengalaman kami pada ELISA sendiri, enzim Coursera dispersodasa atau HMP dan juga alkali fosfatase yang terdapat pada antibodi akan menghidrolisis substrat menjadi senyawa berwarna. Sedangkan pada ELFA, enzim alkali fosfatase akan menghidrolisis substrat metil umil fosfat menjadi berwarna. Menggunakan enzim ya yang akan menghidrolisis substrat sehingga nanti muncul hasil akhirnya adalah senyawa senyawa berwarna. Kalau ini adanya warna bersih sehingga ternyata
dengan adanya formulasi itu lebih sensitif ya dibandingkan dengan adalah efek CPNK-nya adalah nanti kalau kita mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu mengevaluasi pemeriksaan antibodi dalam hal ini kita adalah pemeriksaan vitamin D ya, secara mandiri sesuai standar operasional tersebut. Ya, indikator capaian pembelajarannya adalah nanti setelah pembelajaran mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dari metode apa, kemudian juga mampu menguraikan tahapan pemeriksaan, ya, kemudian juga mampu mengidentifikasi komponen reagen yang digunakan dan sebagainya, serta nanti juga mampu melakukan pemeriksaan vitamin D dengan metode L. Menurut mahasiswa, apakah nanti kalau kita diperiksa kalau vitamin D-nya itu kadarnya normal? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Reza Denam Putra. Jawaban saya dari sinar matahari tersebut yang itu tidak pasti, meskipun sinar matahari adalah sumber utama pemicu pembentukan vitamin D. Terpapar setiap hari tidak otomatis menjamin kadar vitamin D normal. Yang pertama, ada faktornya Pak Kambar, yaitu yang pertama usia. Seiring bertambahnya usia, kulit lansia mengalami penurunan kemampuan memproduksi vitamin D hingga 75%. Yang kedua, warna kulit melanin yang bekerja seperti tadi alami yang menyerap sinar UV. Yang terakhir yaitu sunscreen dan sunblock. Jadi ternyata dari jawaban Reza tadi ya kan kita bisa tarik kesimpulan ya kan ada tiga yang mempengaruhi ada kita pertama nanti ada usia, kemudian ada melanin, dan yang terakhir itu menarik ya kan, menarik katanya tadi penggunaan sunblock ya, sunblock. Kalau mau diagnosis apakah seseorang ini vitamin D-nya cukup atau tidak, harus dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kenapa dokter tidak hanya melihat misalnya dari gejala aja, gejala seseorang ini terkena misalnya kekurangan vitamin D, kenapa harus melakukan pemeriksaan? Ada juga enggak? Di sini diterangkan, perkenalkan saya Salva Salva. Jadi dokter itu tidak cukup untuk melihat gejala klinis untuk mendiagnosis defisiensi vitamin D. Nah, karena sangat tidak spesifik dan juga seringkali tersembunyi atau asimptomatik. Oke, jadi kita menerapkan dikatakan pada bersama dan gejala klinis itu kita tidak bisa ketahuan bahwa seseorang ini itu sudah defisiensi atau defisiensi. Jadi vitamin D ini kan dia dalam bentuk macam-macam ya. Yang paling saling diperiksa itu pada ritme obat ini. Karena ini merupakan yang paling bentuk yang paling banyak disimpan. Maka yang dimintakan biasanya itu dalam bentuk ritme obat ini. Nah, kadarnya itu sebesar 12,6 pembentukan. Menurut mahasiswa, apakah hasil tersebut normal? Kemudian bagaimana caranya laboratorium ini kok bisa memperoleh hasil tersebut? Ada yang bisa memberikan pandangan? Persoalan saya dari teman-teman, jadi untuk hasil tersebut hasilnya tidak normal itu karena kadar 2,5 di sebesar 12 nanogram per mililiter itu mengindikasikan defisiensi berat. Ada yang ini kayak apa tadi Pak? Apa panggilan Pak? Dia bisa? Jauh masalah apa itu ND mengkonsumsi efek. Masih menggunakan NZ ya, masih menggunakan NZ, itu mah nanti hasil akhirnya semakin tinggi intensitas fluoresennya, maka kadar vitamin D-nya akan semakin rendah. Jadi kita akan belajar kenapa untuk kompetitif itu malah berbanding terbalik dibandingkan dengan yang bukan. Ada yang pernah lihat ini? Pernah? Ada di laboratorium kita? Ada ya? Tapi belum pernah menggunakan ini. Kali ini kita. Jadi kalau kita nanti pemeriksaan vitamin D menggunakan apa? Kita pakai alat yang tidak. Ini nanti kita akan mendeteksinya tidak di sini. Nah, di dalam ini kalau dibuka, ini akan muncul kayak gitu. Ini bentuk tempat meletakkan cartridge. Ini cartridge. Ini cartridge. Ya. Ini akan kalau kita buka nanti cartridge akan kita mesin. Ya. Kemudian di sini
Jadi tempat kita letakkan SPR ini namanya SPR. Ini diletakkan di sini SPR. Ini yang cateringnya. Oke. Nah, ini adalah kalau kita buka cateringnya, itu kemudian juga sudah ada cairan pencucinya. Jadi kalau kita bisa alfa itu pasti ada nanti step namanya mencuci atau membilas. Di sini sudah ada yang namanya washing. Kemudian nanti di sini sudah ada yang namanya substratnya. Jadi kita tidak lagi sampai banyak-banyak berulang-ulang kali. Kita hanya sampai sekali di awal. Kita impact untuk spesimen serumnya. Jadi kita hanya impact serum di sini. Siapa yang menjalankan nanti? Karena harusnya kan di homogenkan antara apa namanya antara serum, kemudian diluwet, kemudian washingnya, conjugate-nya, washing lagi, kemudian substratornya kan bertemu, ya kan? Homogen. Siapa yang melakukannya adalah SPR. Ini SPR-nya itu khusus. Jadi kalau kita beli kit Regen itu misalnya untuk vitamin D itu di dalam kitnya itu ada cartridge-nya, kemudian ada regennya, kemudian nanti ada SPR-nya. Ini SPR-nya itu sudah dilabel oleh antibody, maka dia nanti kita pakai alfa yang kompetitif. Banyak antibody-nya yang berdekatan dengan antigen di SPR. Karena tadi ada vitaminnya rendah. Kompetitif itu berbanding terbalik. Kalau intensitas fluoresensinya tinggi, maka konsentrasi antigennya akan lebih rendah. Jadi kalau dia fluoresensinya itu tinggi, sebetulnya ada vitamin D. Karena apa? Karena banyak yang berdekatan dengan antigen di SPR, bukan dengan yang di ses itu nanti di komputernya kita akan membuat ID dulu, jadi dari spesifikasi kita buat ID, kemudian kita cari kode dari pemeriksaan kita, kemudian nanti akan kita masukin kontrol, kemudian standarnya, kemudian spesifikasinya berapa ya, karena nanti terkait cateringnya. Kemudian nanti dari situ kita masukkan untuk sampelnya, kalibrator dan kontrol juga. Kalau ketika ini 100 litron ya. Kemudian nanti kita masukkan ke dalam sebuah sampel, ada reagen, ada lagi cateringnya. Identifikasi pasien jelas yang jelas. Ini hal yang krusial, terlihat enteng, tapi banyak faktor kesalahan di identifikasi pasien. Nah, menurut Anda kita pakai tabung vakum ungu atau yang gel? Yang gel. Oke. Spesimen kita itu boleh dalam satu kita boleh plasma. Plasmanya pasti tidak boleh cetak. Plasma cetak nggak boleh. Tapi plasma adalah cetak. Ada yang tahu nggak? Kenapa? Jadi aktivitas enzim ini sangat bergantung pada enzim dan magnesium sebagai faktor. Nah, EDTA akan mengikat ion tersebut sehingga reaksi fluoresensi dihambat dan atau gagal memunculkan sinyalnya. Ion destalen, terutama ion magnesium dan juga kalsium. Selanjutnya ya, tanggapannya kita berikan aplaus untuk kelas ini ternyata sekali. Kemudian kelayakan spesimen. Kalau bisa spesimennya bersama. Pertama. Sebelumnya ini pasal sebelumnya apa? Dijaga kondisi, ngomong bisa ambil diskusi, ya kan? Dengan teman di samping, kira-kira apa situasi kita tidak boleh menganalisis? Yang menurut Anda berapa? Saya kasih waktu 2 menit. Oke, sudah 2 menit. Ada yang bisa memberikan tanggapan kenapa sampel kita atau spesimen kita tidak boleh hemolisis? Oke, silakan. Oke, izin dulu kenapa sampel darah kita tidak boleh hemolisis? Karena jika hemolisis itu menyebabkan sel darah merah pecah, Ibu. Ada yang lain yang bisa memberikan tanggapan selain yang dikatakan tadi bahwa hemolisis itu pecahan sel darah merah sehingga nanti akan memberikan warna yang warna merah. Iya, silakan.
Ibu mendapatkan kita dari zaman dari tadi. Selanjutnya itu pastinya beberapa analit yang banyak terdapat di dalam dari kasus akan meningkat secara palsu saat terjadinya hemolisis misalnya seperti kalium, LDH, NSP dan zat lainnya. Oke, terima kasih Julia. Kemudian hipoksia pernah dapat nggak spesimennya plasma absolutnya uang keruh kusut? Pernah dapat? Pernah. Ada namun hipoksia. Nah kalau spesimennya hipoksia nggak boleh. Menurut Anda kenapa? Dari itulah kebutuhan pada sampel dapat menghalangi pancaran sinyal fluorescensi saat proses pembacaan hasil. Maka bukannya itu menjadi salah satu contoh yang mempengaruhi spesimen ini lain dari misalnya pertama jadi bahwa kita tahu bahwa ketika jaringannya walaupun dari komunikasi itu tak sama. Jadi itu ketika ada reaksi kata antara antigen dan antibodi itu dia akan mungkin sehingga tidak terjadi reaksi antara antigen dengan antibodi. Karena yang terakhir apa? Tadi sampai tahu nggak? Warna kuning. Reagennya itu pada luar satu. Kemudian reagennya itu disimpan di suhu yang benar, di suhu 2 sampai 8. Kalau di labor itu diperiksa pagi, siang, sore itu diperiksa ya 2 kali dan biasanya itu tercatat di dalam grafik itu suhunya berapa. Karena kalau kita sering buka tutup juga memang berpengaruh ke suhunya. Kemudian terkait kalibrasi alatnya, fisiknya, kontrolnya masuk ke itu. Penulisan hasil gitu kan, pembentukan hasil di dalam misalnya aplikasi sistem informasi laboratorium BCA aplikasi tidak menggunakan kondisi itu. Jadi kalau kita belajar validasi hasil ya ketika hasil keluar maka kita harus melakukan tadi terkait analitik, pasca analitik, kemudian kita juga harus mengecek apakah ada pemberitaan sebelumnya. Oke, masih semua. Ini kita sudah sama-sama ya menjelaskan penjelasan terkait metode dan pemeriksaan A, kita tadi sebenarnya metode. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita menutup kita pakai? Ya, kita selesai dulu. Jadi izin bertanya Bu. Jadi jika dua laboratorium menggunakan metode ELVA yang sama, tetapi menghasilkan kadar vitamin D yang berbeda untuk sampel yang identik, faktor apa saja yang mungkin menyebabkan perbedaan tersebut dan bagaimana cara mengevaluasinya? Ketika ada case seperti itu, yang pertama dilakukan ketika kita jadi seorang PLM, pertama ketika mendapatkan 2 hasil yang berbeda, maka yang pertama kita pakai alat yang digunakan, metode yang digunakan, ternyata sama ya, alat dan metodenya sama. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah dilakukan di hari yang sama atau di waktu yang bersamaan? Jangan-jangan yang satu tadi saya bilang di bulan 3, yang satu di bulan 4 tentu akan berbeda hasil. Kita lanjut ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan vitamin D dengan metode RNA. Kita langsung ke laboratorium. Kita mulai kita mengisi dulu sampel ini kami kemudian kita nanti akan mencari lebih parameternya kemudian itu diisi di sini ini standar 1 nomor komponen 1 kemudian ini spesimennya jadi nanti ditulis berarti spesimennya itu mulai ke 1 mulai inisialnya. Oke, setelah itu nanti sebelum kita kita persiapkan ini yang di dalam paper ini. Nanti kita letak di sini. Ini. Kemudian ini adalah SPR-nya. Ini SPR-nya. Nanti SPR-nya diletakkan di dummy. Oke. Nah, kemudian nanti kita akan mengirimkan spesimennya 100 mikron ini bisa ya. Oke. Kemudian baru nanti dimasukkan ke SPR-nya, nanti tentu nanti dia akan berfungsi seperti biasa. Oke, bisa mulai? Bisa. Oke. Yuk, siapa yang mau memperhatinya? Kemudian ini ada yang ini satu yang ya. Nah ini statusnya ya dari infrared.
Nanti ini bisa dihitung. Iya. Melakukan praktek pemeriksaan medik dengan menggunakan metode ELPA, ya. Sebelum kita mengakhiri pengujian, kita lakukan kuis dulu untuk mengevaluasi sejauh mana mahasiswa tadi mampu mengevaluasi. Nanti kita kuisnya pakai Quizizz ya. Mau screenshot linknya atau saya kirim ke grup? Kirim aja ke grup. Oke. Saya kirim ya di grup ya. Silakan. Kita mulai waktunya 6 menit dari sekarang. Oke ya, waktunya sudah habis ya. Oke, siapakah? Selamat apa nih? Kemudian Alia dan yang terakhir tadi Media. Menurut Anda, kalau misalnya Anda lakukan pemeriksaan secara mandiri, kira-kira bagaimana yang harus Anda perhatikan? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Kira-kira? Pada bagian peranalitik, karena pada peran analitik, fase peran analitik merupakan fase yang paling sering menyebabkan kesalahan hasil laboratorium. Sekitar 60-70% total kesalahan pada laboratorium JPK. Saya sangat setuju dengan pendapat Zafira kalau pada fase pra-analitik adalah yang paling penting. Nah, di sini saya mau menjawab kalau setelah pra-analitik, fase yang paling penting yaitu adalah fase analitik. Memang kesalahan itu karena, tapi intinya analitik dan pasca analitik tidak akan menimbulkan kesalahan. Walaupun kesalahannya tidak sebesar analitik, tapi sangat akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Nah, tapi juga kita mampu mengevaluasi hasil pemeriksaan tersebut. Jadi jangan pernah Anda mengeluarkan hasil tapi Anda tidak lakukan evaluasi. Evaluasi dulu, lakukan namanya validasi hasil pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, dari validasi hasil pemeriksaan menyatakan hasilnya valid, baru Anda lakukan atau keluarkan hasil tersebut. Kita tepuk tangan untuk ini, untuk menanggap prakteknya, kemudian juga semangat dari dalam hal pembelajaran. Kita ketemu lagi di minggu depan di materi pemeriksaan CD4. Minggu depan kita pemeriksaan CD4. Silakan dibaca di referensi tentang pemeriksaan CD4. Terima kasih. Silakan beristirahat. Kita sudahi dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.